Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. menjadi pembuka di sebuah acara diskusi yang menarik hari ini, gitu ya. Kemarin kita di kesempatan oleh Mas Ari untuk berbicara di depan rekan-rekan semua. Kembali konsepnya adalah kita berbagi dan sudut pandang rekan-rekan yang lain, gitu ya. Nah, judul dari presentasi saya hari ini adalah Skills to Strive. Apakah rekan-rekan bisa melihat presentasinya atau slide-nya? Bisa. Oke, good. Ya, kembali. Corona atau pandemi ini kan memang menjadi sebuah fenomena yang membuat begitu besar, tidak hanya untuk Indonesia tapi juga seluruh dunia, gitu ya. Dan banyak kekagetan, banyak masalah yang terjadi yang membuat kita semua juga terkaget-kaget dan bingung kita mau kemana. Tapi kita mau tidak mau harus bisa melaluinya, dan kita membutuhkan beberapa skills untuk bangkit, untuk bounce back, gitu ya. Nah, secara simple, apa sih perubahan yang disebabkan oleh corona dalam hidup kita, dalam keseharian kita? Yang jelas pertama adalah lifestyle. Kita tidak bisa yang dulunya kita makhluk sosial yang komunal, sekarang mungkin lebih individual. Kita banyak spend waktu di dalam rumah daripada di luar rumah. Itu semua menjadi sebuah tren yang kita harus sadari dan kita harus antisipasi supaya kita bisa melihat peluang yang ada nanti depannya. Dan yang kedua juga kebiasaan belanja. Buying power itu akan berubah. Secara tidak langsung, secara ekonomi, kemampuan orang-orang untuk membelanjakan uangnya itu mengalami perubahan yang cukup signifikan. Mereka akan lebih teliti dan mereka akan lebih hati-hati untuk membelanjakan apa yang mereka punya. Yang sebelumnya tersier mungkin sekarang tidak akan dibeli lagi. Pendidikan misalkan mereka juga akan sangat memilih apakah benefit atau keuntungan yang diberikan itu layak atau sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Karena tadi semuanya terpengaruh pada secara ekonomi terpengaruh pada oleh corona tersebut. Dan kemudian cara belajar dan bekerja. Kita 3 bulan, saya di Tangerang 3 bulan at least tidak pernah keluar rumah, tinggal kita bekerja dari rumah. Itu membuat kita menjadi lebih individual. Murid pun juga sama, dia harus study from home. Mereka juga harus belajar dari rumah. Itu pola belajar mereka juga berubah. Dan mau nggak mau ini akan menjadi sesuatu yang harus kita pertimbangkan ke depannya. Kabar terakhir kan ada kepastian apakah sekolah itu nanti akan dibuka di bulan Juli ataukah diundur, atau adalah blended learning, 1 hari masuk, 1 hari di rumah. Karena tadi adanya new normal ini berarti protokol kesehatan juga harus dipenuhi, tidak boleh banyak kerumunan di dalam kelas, jadi yang kelas yang biasanya 30 menjadi 15, jadi ruang sekolah pun menjadi terbatas, ruang kelas pun jadi terbatas. Hal-hal ini yang membuat kita semua harus cepat melihat dan apa yang kita bisa perbuat supaya kita masih bisa mendapatkan opportunity dari fakta yang ada di lapangan. Karir pekerjaan. Data terbaru dari BPS, jumlah pengangguran meningkat signifikan. Sekitar 14.000 orang itu sekarang pada masa yang sulit. Begitu juga dengan kita. Pendidikan apakah aman? Belum tentu. Karena tadi tidak semua orang bisa akses untuk itu. Jadi semua fakta yang ada di lapangan ini menjadi landasan kita supaya apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita cobakan, itu masih bisa menjadi sebuah keuntungan atau kesempatan bagi kita untuk berkembang ataupun mendapatkan profit ke depannya. Nah, untuk bisa
lepas dari semua kendala tersebut yang saya sebutkan tadi, apa sih langkah pertama yang harus kita lakukan? Kita harus lakukan menurut saya adalah, pertama adalah adaptasi. Mau tidak mau, kita harus cepat beradaptasi dengan situasi yang ada. Semakin cepat kita beradaptasi, semakin cepat pula kita bounce back. Semakin cepat kita melihat kesempatan yang ada. Banyak sekali kejadian kita terlalu lama bermain di zona nyaman, harap nanti new normal itu tidak ada atau COVID itu nanti itu akan musnah, tapi kenyataannya adalah sebuah keniscayaan ke depan itu semua tetap akan ada. Virus itu tetap akan ada. Mau tidak mau, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah beradaptasi dengan apa yang ada di depan mata kita. Kenyataan bahwa kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh atau apapun itu, kita harus cepat beradaptasinya. Saya sempat berdiskusi dengan rekan-rekan di sekolah, misalkan di sebuah daerah, misalkan sangat mengejutkan ketika saya mendapatkan hasil survei dari responden, ternyata 100% guru di daerah tersebut mereka tidak mau menggunakan pembelajaran jarak jauh. Coba bayangkan nasib dari anak-anak kita atau anak didik kita, bagaimana? Akan sangat tidak beruntung mereka jika kita tidak mau beradaptasi. Setelah kita bisa beradaptasi, langkah berikutnya adalah kita coba merubah mindset kita dulu. Dari yang fix menjadi growth, kemudian innovation. Oke, contohnya begini. Corona ini membuat saya ada di rumah terus. Jadi kalau mindsetnya kita fix, kita menganggap itu sebagai sebuah beban. Kita tidak bisa ketemu orang dan segala macam, dan akhirnya kita terbentur pada atau terjebak pada pola pikir seperti itu. Ketika kita mencoba merubah menjadi sebuah growth, oke, dengan corona ini saya ada di rumah, apa sih yang bisa kita lakukan di rumah? Oh, saya bisa belajar new skills. Saya punya banyak waktu atau saya punya lebih banyak waktu untuk mempelajari hal baru. Karena tadi waktu saya tidak terbuang dengan transportation, dengan kita harus pergi kemana-mana, tapi kita banyak waktu untuk bisa memikirkan apa sih yang saya bisa pelajari ketika saya ada di rumah. Apa yang bisa saya kembangkan. Bergerak lagi ke innovations. Oke, tadi kalau fix, corona itu membuat saya terkunci di rumah. Growth, oke, karena saya di rumah, saya bisa belajar lebih banyak lagi. Innovations, bagaimana caranya apa yang saya pelajari ini, saya menjadikan sebuah skills atau sebuah hal yang bisa saya berikan ke orang dan mungkin bisa menjadi sebuah keuntungan. Contoh, saya belum pernah memakai Zoom sebenarnya. Kita semua juga dulu nggak pernah pakai Zoom. Tapi ketika kita mau berubah, kita growth, kita belajarin apa sih dalam Zoom itu ada apa sih? Oh, ada breakout rooms, oh ada polls, ada segala macamnya. Dan ketika kita mau innovate, oke, berarti saya belajarnya, saya mengajarnya bisa pakai Zoom. Jadi mindsetnya yang kita harus ubah dulu. Apa yang kita hadapi, apa yang kita lalui sekarang, itu kita kembangkan. Apapun situasinya. Contoh lain misalkan, uh, kalau misalkan kita bilang, oh problemnya itu COVID itu membuat orang sakit. Ya, benar. Fix mindsetnya apa? Merasa takut, cemas, dan segala macamnya. Dan it's out of control, kita nggak bisa mengontrol itu. Tapi ketika kita merubahnya menjadi growth mindset, kita merubahnya menjadi oke, dengan penyakit ini saya bisa tetap well informed dengan apa sih situasi yang harus saya hadapi ketika COVID ini terjadi.
bagaimana cara saya mengantisipasinya. Nah, ketika kita merubahnya menjadi inovasi, informasi yang tadi saya pelajari, saya akan membuatnya menjadi sebuah hal yang berguna. Oh, ternyata kalau ini bisa ditangkal dengan menggunakan masker. Oke, cara membuat masker bagaimana ya? Oh, caranya seperti ini, bahannya seperti ini. Bisa nggak ya saya buat masker sendiri yang akhirnya saya bisa jual? Jadi sudut pandangnya yang berbeda. Ada sudut pandang yang orang menerima aja, fix, udah, ya udahlah corona, oke, udah selesai. Ada orang yang mau berkembang, dia ingin tahu apa lebih 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 lanjut apa corona itu dan bagaimana cara mengantisipasinya. Ada orang yang lebih luas lagi, lebih maju lagi, mereka menggunakan pengetahuannya itu untuk dikonversi menjadi sebuah kesempatan. Oke, jadi adaptasi pertama, kedua kita rubah mindsetnya dari fix menjadi growth dan mungkin menjadi innovations supaya kita bisa melihat peluangnya. And then setelah itu apa? Skillsnya kita pertajam. Nah, ketika kita bicara skills, apa sih yang tadi yang Mas Ari sampaikan? Zaman globalisasi dan segala macamnya, mampukah kita bersaing dengan warga dunia yang lain? Kembali, dengan adanya fenomena ini, tidak ada lagi border, tidak ada lagi batas negara, bisa koneksi dengan orang di luar negeri. Mereka juga bisa masuk ke kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Facebook, banyak sekali uh, iklan tentang pengajaran bahasa Inggris misalkan. Dan itu yang provide itu nggak cuma lokal Indonesia, tapi dari luar negeri pun juga masuk ke kita. Jadi orang-orang kita, masyarakat kita, mereka bebas memilih apakah saya mau belajar dengan ibu dan bapak semuanya, atau saya mau belajar dengan orang dari luar negeri. Nah, berarti kita harus menyadari kalau bahasa Inggris itu adalah sesuatu yang memang mau tidak mau kita harus mulai kuasai menjadi senjata kita. Terlepas dari apapun mata pelajaran atau apapun skills yang kita punyai, gitu ya. Karena tadi skills ditambah English sama dengan better opportunity. Oke, okay? Dari sebuah research yang dilakukan oleh Cambridge misalkan, orang yang mempunyai kemampuan bahasa itu akan dinilai lebih tinggi oleh employer-nya, oleh pemberi pekerjaannya. Dia bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan benefit lebih tinggi daripada yang non Inggris. Itu fakta dan kita tidak bisa pungkiri. Oke. Okay. Dan kembali, fakta yang ada juga di Indonesia adalah Bapak Ibu tahu nggak kalau jumlah sekolah internasional di Indonesia itu terbesar di Asia Tenggara. Bayangkan, terbesar di Asia Tenggara. Dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, dan lain-lainnya, kita, Indonesia, mempunyai jumlah sekolah internasional paling banyak. Dan ketika saya berdialog dengan guru-guru di sana, dengan kepala dulu aja. Masih panas banget. Dan ketika saya coba berdialog dengan kepala sekolah, dengan teman-teman di sekolah internasional, masalah mereka apa? Mereka sangat susah mendapatkan guru mata pelajaran yang bisa berbahasa Inggris. Guru matematika yang bisa berbahasa Inggris. Karena mereka dituntut untuk deliver mata pelajarannya dengan bahasa Inggris. Yang terjadi adalah guru dicobakan untuk mengajar mata pelajaran. Itu sangat berbeda.
ya. Jadi ini kan sebuah kesempatan, opportunity. Makanya tadi saya bilang skills, oke, saya pintar matematika, saya guru matematika bagus. Tapi ketika saya tidak mempunyai bahasa Inggris, ruang lingkup saya ya terbatas itu aja. Sedangkan kalau saya menguasai bahasa Inggris, kesempatan saya lebih lebar. Saya bisa masuk ke berbagai macam tempat. Ya. Karena apa yang membedakan diri kita sebagai pengajar dengan pengajar yang saya bisa bahasa Inggris, Mas Hari bisa bahasa Inggris, atau Mas Hari matematika, saya matematika. Yang membedakan kita apa? Supaya orang bisa melihat atau orang mau rekrut saya atau Mas Ari. Berarti kita harus punya USP. Apa sih USP? USP adalah your unique selling point. Apa yang membedakan kita semua dengan rekan-rekan yang lain? Salah satunya yang bisa membedakan kita adalah English. Oke, okay? Karena tadi jumlah guru yang menguasai bahasa Inggris itu tidak banyak di Indonesia. Bahkan saya sempat melakukan tes untuk guru-guru di beberapa daerah untuk bahasa Inggris dan level mereka itu masih di B1, elementary pre-intermediate. Bagaimana kita bisa compete? Bagaimana kita bisa berkompetisi dengan dunia luar jika kemampuan komunikasi kita pun masih terbatas? Ini harus membuat kita tersadar kalau kita tidak boleh marah kalau misalkan nanti ternyata ada kesempatan yang lebih bagus dan didapatkan oleh yang memang mempunyai kemampuan bahasa Inggris. Yang harus kita rubah tadi, mindset-nya. Fix-nya, oh saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya kalau tetap fix ya seperti itu. Tapi kita harus rubah menjadi growth. Gitu ya, dari fix ke growth. Oh, berarti saya harus mulai belajar bahasa Inggris. Bagaimana caranya? Banyak. Bayar, ada yang gratis. Tidak ada alasan. Zaman sekarang teknologi, tidak ada alasan orang tidak bisa belajar. Innovations, oh, skill saya punya. Bahasa Inggris saya udah mulai bisa. Kenapa saya nggak buka les-lesan sendiri? Menawarkan pelajaran skills in English. Opportunity? Yes. Karena tidak semua guru bisa melakukan itu. Jadi kesempatan kita untuk mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan keuntungan jauh lebih besar kemungkinannya daripada kita sama dengan mereka. Adaptasi, perubahan mindset dari fixed growth ke innovations. Setelah kita menyadari itu, kita lihat skills apa yang kita butuhkan. Dan saya tadi bilang, bahasa Inggris adalah salah satu hal yang kita harus kuasai. Nah, sekarang pertanyaan adalah, Pak, gimana caranya belajar bahasa Inggris ya? Itu pertanyaan kan? Kembali, berarti guru-guru sudah mulai berubah dari fix ke growth. Yang pertama nggak mau peduli, sekarang menjadi peduli. Gimana saya bisa grow nih Pak? Kalau saya mau pengen mulai belajar bahasa Inggris. Oke. Untuk mempercepat itu, berarti yang kita harus lakukan adalah menggunakan teknologi. Mau nggak mau. So we need to embrace the technology. Teknologi bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sebuah ancaman. Tapi teknologi adalah sesuatu alat yang bisa mempercepat kinerja kita, mempercepat suatu perubahan. Terus gimana caranya? Coba lihat, browse Google untuk gratis. Contoh,
Bukan kan? Jadi ini belajar bahasa Inggris gitu kan? Gimana caranya? Oke. Ada yang tahu itu simbol apa? Yang pertama itu cake, yang kedua itu Elsa, yang ketiga itu Tat. Semuanya gratis. Teknologi? Iya. Belajar bahasa Inggris? Iya. Selain tiga itu banyak sekali. Tidak ada banyak hal yang bisa kita lakukan di situ. Jadi setelah kita tahu kebutuhan apa yang kita mau improve, skills apa yang kita mau kembangkan, kita mulai menggunakan teknologi untuk bisa mempercepat proses itu. Kembali, adaptasi yang saya bilang tadi di awal harus cepat. Semakin cepat kita beradaptasi, semakin cepat kita bounce back. Karena tadi kesempatannya kita lebih awal dapatnya. Dengan teknologi, kita bisa membangun jaringan, kita bisa membangun sebuah hal. Seperti sekarang, saya terkoneksi dengan teman-teman semua, 90 orang, teman-teman baru saya semua. Bahkan menurut Mas Ari ada 258 yang mendaftar atau bahkan lebih. Itu jaringan saya. Apa yang saya bisa lakukan dengan jaringan tersebut? Banyak. Saya bisa belajar dari Mas Ari, saya bisa belajar dari Mbak Novia Nuryani, saya bisa belajar dari Ernawati, saya bisa belajar dari kalian semua. Belajar tidak hanya pada sesuatu yang ingin kita kuasai. Kita bisa belajar dari pengalaman atau kesulitan yang rekan-rekan lalui. Saya bisa menarik pelajaran dari situ supaya saya bisa mengantisipasi jika itu terjadi di saya apa yang saya harus lakukan. Setelah jaringan ada, orang mengenal kita. Mereka tahu skills kita udah oke, udah bagus. Mereka tahu kalau kita cepat beradaptasi. Next-nya adalah, hey, I can do it. Saya bisa. Bapak perlu apa? Bahasa Inggris, matematika, fisika. Saya bisa ngajarnya. In English. Mau nggak? So we have to show, kita harus menunjukkan kalau kita punya kapasitas, kita punya ability, kita punya kemampuan untuk itu. Percuma, kita semua punya kemampuan, skill, dan segala macamnya, tapi jika orang tidak tahu, opportunity itu tidak terbuka. Ya, jadi kita coba konversi sebuah masalah menjadi sebuah opportunity. Ada tantangan di depan, iya. Tapi dengan adaptasi yang cepat, dengan perubahan mindset dari fixed growth and innovations, kita bisa menentukan skills apa yang kita ingin kuasai, dan dengan bantuan teknologi, semuanya akan menjadi lebih cepat. Saya tidak berbicara hanya pada mata pelajaran. Skills apapun, jika Bapak dan Ibu lihat, itu di internet itu banyak sekali. Cara membuat kue, cara segala macam, banyak sekali. Tinggal kita mau coba atau kita mau beradaptasi dengan hal yang baru. Jadi, new normal, keniscayaan. Kita tidak bisa lari daripada itu. Kita tidak bisa menghindar. Yang kita bisa lakukan adalah hadapi. Kita harus siap berubah. Karena yang bisa merubah nasib kita adalah diri kita sendiri. Oke. Kita menggunakan beberapa hal, kita banyak menggunakan beberapa hal, tapi kita harus memikirkan unique selling point apa yang bisa membuat saya berbeda dengan rekan yang lain. Dan salah satu unique selling point yang kita bisa kedepankan adalah bahasa Inggris. Karena tadi, tantangan kita, saingan kita tidak hanya sesama orang Indonesia, orang lokal, tapi nanti kedepannya adalah orang-orang di dunia, global. Jika kita tidak berubah, kita akan semakin tergerus. Oke.
Ini juga menjadi jembatan nanti ke pembicara kedua tentang teknologi. Saya nggak masuk ke secara detail secara teknologi, tapi saya cuman meng-highlight teknologi ini bisa mempercepat sebuah perubahan, mempercepat sebuah hal sesuatu yang kita ingin rubah, gitu ya. Mungkin dari saya sekian, Mas Ari. Oke, terima kasih Pak Mister. Mister atau Pak ya, saya sudah mulai terbiasa Mister ya. Pak Mister Aan boleh. ya. Terima kasih, cukup menarik tadi ya. Intinya kalau saya catat itu kita kembali ke peribahasa itu. Salah satu yang abadi di dunia ini adalah perubahan. Ya, kalau kita nggak mau berubah ya kita akan tergerus berzaman. Itu mungkin salah satu poin dari yang disampaikan oleh Mister Aan tadi dan bagaimana tadi kiat-kiatnya tadi sudah dimulai. Hanya pemantik karena nanti akan kita perdalam lagi di sesi tanya jawab dari para peserta sekalian.